Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurun Syafitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas alkaloid tentang tumbuhan yang mengandung senyawa alkaloid. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang tanaman yang diisolasi pada dua jurnal yang saya ambil. Dua tumbuhan yang diisolasi pada jurnal yang pertama itu daun sirih seperti yang terlihat pada gambar, dan yang kedua rimpang lengkuas merah seperti yang terlihat pada gambar. Poin yang kedua yang akan dibahas yaitu proses dan metode isolasi yang terdapat pada jurnal. Yang pertama itu proses dan metode isolasi daun sirih. Yang pertama, daun sirih itu yang telah dikumpulkan sebanyak 8 kg itu pertamanya dibersihkan terlebih dahulu, dicuci dengan air mengalir sampai bersih. Lalu dipotong-potong, ditiriskan, dikeringkan menggunakan oven selama 3 hari dan ditimbang sampel kering dan dihaluskan dengan blender sampai menjadi serbuk. Sampel yang telah menjadi serbuk itu kemudian disimpan di dalam wadah yang tertutup, lalu diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi. Nah, didapatkanlah ekstrak kental. Lalu ekstrak kental ini kemudian diekstraksi kembali dengan etil asetat. Hasil ekstraksi akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan basah dan lapisan etil asetat, kemudian dipisahkan. Nah, lapisan etil asetat inilah yang mengandung senyawa alkaloid. Lalu yang kedua, proses dan metode isolasi rimpang lengkuas merah, di mana sebanyak 0,616 kg serbuk rimpang lengkuas merah itu dimaserasi dengan pelarut N-heksana hingga jernih. Lalu ampas yang dihasilkannya itu dikeringkan dan setelah kering dimaserasi lagi menggunakan pelarut etanol. Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak etanol. Ekstrak etanol ditambahkan HCl 2 molar hingga pH 3. Larutan asam ini selanjutnya diekstraksi dengan etil asetat hingga diperoleh dua lapisan etil asetat dan lapisan air. Nah, pada lapisan air ditambahkan NH4OH hingga pH 8-9, dilanjutkan ekstraksi dengan etil asetat kembali. Lapisan etil asetat yang diperoleh diuapkan kembali dan diperolehlah alkaloid totalnya. Lalu poin yang ketiga yaitu karakterisasi senyawa yang diisolasi pada jurnal. Yang pertama itu karakterisasi daun sirih, di mana daun sirih ini mengandung senyawa alkaloid dan memiliki fungsi sebagai antibakteri dan antiseptik. Isolat yang didapatkan lalu diidentifikasi dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang standar 200-800 nanometer untuk memperoleh panjang gelombang maksimum untuk senyawa alkaloid. Jika diketahui bahwa isolat tersebut mempunyai panjang gelombang maksimum atau lambda max-nya sebesar 265 nanometer sampai 275 nanometer, maka positif mengandung alkaloid. Lalu karakterisasi rimpang lengkuas merah, di mana rimpang lengkuas merah ini secara luas digunakan pada pengobatan penyakit perut, kudis, panu, dan menghilangkan bau mulut. Rimpang lengkuas merah ini juga dianggap memiliki khasiat sebagai anti tumor dan anti kanker, terutama tumor di bagian mulut dan lambung. Isolat alkaloid FC2 yang didapatkan itu dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis. Dari spektrum yang diperoleh diketahui bahwa isolat tersebut mempunyai panjang gelombang maksimum atau lambda maksimumnya pada 338 nanometer. Lalu untuk mengetahui keberadaan gugus fungsi yang terdapat pada isolat alkaloid ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan VTIR. Poin keempat yaitu uji farmakologi. Yang pertama daun sirih, di mana daun sirih ini mengandung senyawa alkaloid dan memiliki fungsi sebagai antibakteri dan antiseptik. Ekstrak daun sirih ini dapat bersifat sebagai menghambat atau bakteriostatik. Lalu yang kedua, rimpang lengkuas merah atau rimpang lengkuas merah, di mana berdasarkan uji fitokimia diketahui bahwa rimpang lengkuas merah ini mengandung senyawa golongan alkaloid, flavonoid, steroid, dan saponin. Rimpang lengkuas merah ini secara luas digunakan untuk pengobatan penyakit perut, kudis, panu, dan menghilangkan bau mulut. Akan tetapi, rimpang lengkuas merah ini juga dianggap memiliki khasiat sebagai anti tumor dan anti kanker, terutamanya pada bagian mulut dan lambung. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.